Assalamualaikum Smart Listener. Ketemu kita hari ini lagi di dalam acara Smartpreneur Talk bersama Smart FM dan dua narasumber baru kita nih. Ada Coach Ihsan dan juga ada Mbak Jennifer dari Janji Rasa, teman-teman. Ya, selamat pagi Mbak Jennifer. Pagi semuanya, alhamdulillah. Apa kabar? Ya, sebelumnya bagi teman-teman Smart Listener yang mau ikut bergabung dan aktif di dalam acara kita hari ini, boleh SMS atau WA di 0812 822 1018. Yes. Gus Ihsan, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, semangat, luar biasa, Bang Andi. Mantap. Amin. Semoga sehat-sehat ya. Hari ini, walaupun kita beda studio, kalau di sana studio Smart FM Medan, terus di studio apa nih? Studio Alam nih di Jakarta. Tapi semoga ilmu-ilmu yang kita mau salurkan ke Smart Listener ini bisa tercapai ya. Yes, amin pastinya. Ya, Gus, kita kenalin dulu nih Mbak Jennifer nih, Gus. Founder dari Janji Rasa. Pagi, Coach. Pagi, Jennifer. Ya, Mbak Jennifer mau tanya sedikit lah di awal. Kok namanya Janji Rasa ya? Agak unik ya kayaknya. Jadi sebenarnya Janji Rasa ini kita ketemu namanya itu sebenarnya nggak sengaja. Dari hasil jalan-jalan, keliling-keliling sama orang tua. Terus entah kenapa orang tua tuh kayaknya kalau mau punya tempat kuliner, Janji Rasa tuh bagus deh gitu. Iya ya bagus, akhirnya ya udah deh gitu. Karena orang tua sepakat, ya kita jadinya lebih pede kan. Doa orang tua sih. Wah, sih. Teman-teman Smart Listener luar biasa banget ya. Jadi penamaan aja juga kita pakai filosofinya yang benar-benar positif ya dalam bisnis ya. Gitu ya, Coach ya. Yang terpenting tadi tambahannya dari Mbak Jennifer, dari idenya orang tua. Nah, itu kan keren banget tuh, ya kan? Jadi nama itu ya doa ya, sehingga kita penasaran. Kemarin Coach datang ke coffee shop Janji Rasa, waduh penasaran dengan kopi signature-nya tuh, kopi signature dari Janji Rasa. Oke, Bang Andi, ini Coach mau nanya nih, ya kan? Ya silakan Coach. Kenapa kopi? Janji Rasa tuh coffee shop ya. Nah, kenapa nih Mbak Jennifer memilih bisnis kopi ya, khususnya coffee shop, di mana di dalamnya harus ada manajemen F&B-nya kan, gitu ya. Nah, itu gimana? Motivasinya apa? Atau latar belakangnya Mbak Jennifer apa sih? Silakan di-share. Jadi sebenarnya saya sebelumnya adalah pure ibu rumah tangga. Suami yang memang benar-benar cari nafkah, kebetulan di dunia tekstil. Jadi pandemi ini memang tekstil luar biasa berdampak sih. Jadi latar belakang suami yang memang suka ngopi, terus kebetulan dia beli mesin kopi rumahan, itu bikin aku punya ide kayaknya aku harus mulai bantu suami nih cari sumber dana lain lah buat menghidupi keluarga nih, karena pandemi ini kita kurang beruntung deh. Akhirnya karena mau coba buka kopi, aku mulailah ikut-ikut kelas kopi. Di situ aku baru tahu ternyata Sumatera Utara ini sebenarnya gerbang kopi nasional. Varietas kopi Sumatera ini luar biasa luas. Makanya aku makin semangat gitu. Mudah-mudahan insya Allah ide ini nggak salah. Keren banget ya. Jadi dari yang latar belakangnya tadi membantu perekonomian keluarga, kemudian belajar lebih dalam lagi tentang kopi, dan akhirnya wow, luar biasa ya, perkopian di Indonesia itu masih sangat bisa dan sangat potensial dikembangkan. Oke, keren. Nah, teman-teman Smart Listener, kita harus ingatkan Bang Andi dari teman-teman Smart Listener atau Smartpreneur, silakan kalau yang mau tanya-tanya ya kan sama Mbak Jennifer, karena beliau ini berani loh bisnis di tengah pandemi. Bahkan bisa dibilang ya dari minus ya, bukan dari nol ya, dari minus ya harusnya ya. Sehingga bisa punya coffee shop keren Janji Rasa di Medan. Nah, silakan kalau yang mau bertanya-tanya
bisa gabung Bang Andi ya di SMS. Mana Bang? Di WA? Ya benar Coach. Kalau teman-teman yang mau bertanya langsung aja gabung dengan kita di SMS ataupun WA di nomor 0812 822 1018. Ya, silakan teman-teman boleh bertanya, mungkin menjadi motivasi juga bagi bisnis kita semua. Benar ya Coach ya? Iya, benar Bang Andi, karena program Smartpreneur Talk ini ya kan, ini ada unsur coaching on radionya, sehingga teman-teman yang dengar, yang nyimak, mana tahu bisa ambil learning nih, bisa ambil pembelajaran untuk bisnis teman-teman di lapangan seperti apa gitu ya, Bang Andi. Oke, Gus. Ya, nanti kita lanjutkan lagi bersama Gus Isan untuk bahas ini lebih mendetail, dan juga ada narasumber kita Mbak Jennifer dari Janji Rasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi semua teman Smart Listener. Ya, stay tune. Ya, Smartpreneur, Smart Listener, stay tune. Yes, Smart Listener, kembali lagi kita dalam acara Smartpreneur Talk hari ini masih bersama Coach Isan dan juga narasumber kita Mbak Jennifer dari Janji Rasa, teman-teman. Dan untuk kalian yang kepengen bergabung dalam acara ini, kalian boleh langsung SMS atau WA ke 0812 822 1018. Sekali lagi 0812 822 1018. Ya, kita lanjutin lagi ya, Coach Isan ya. Yes, lanjut Bang. Iya, ini Mbak Jennifer nih saya bilang Coach Isan lumayan luar biasa ini Coach Isan. Kok lumayan Iya, lagi? Udah pasti luar biasa ini beliau. Masya Allah. Cuman waktu ini loh, waktu orang pingsan-pingsannya beliau malah memulai bisnis kayak gitu. Mbak, kenapa ya memilih waktunya di situ? Ya, sebenarnya ala bisa karena terpaksa ya. Baru Jadi, deh ya. The power of kepepet. Yes. Jadi di detik-detik terakhir kita aware, wah keuangan kita udah benar-benar nggak aman nih. Jadi kebetulan memang kita ada dana darurat. Dana darurat ini udah last banget. Kita harus jadiin ini usaha atau kita pakai ini sampai habis. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak ada pilihan gitu. Makanya mau nggak mau, bisa nggak bisa, tapi di mindsetku uang ini harus berhasil. Nggak ada cara nggak berhasil, karena di dalam modal yang aku bilang dana darurat ini, di situ anak-anakku harus sekolah terus, kehidupan harus berjalan terus. Dan alhamdulillahnya begitu kita jalanin, kita create Janji Rasa, kita buat semi outdoor, alhamdulillah juga berjalan. Masya Allah, luar biasa Coach. Ternyata memang memikirkan keluarga, memikirkan internal kita itu menjadi kekuatan terbesar ya untuk kita bisa ada dalam keadaan kepepet tadi ya Coach ya. Yes. Dan itu energi yang benar-benar bisa dimanfaatkan buat Mbak Jennifer ya, untuk bisa memulai bisnis yang beliau aja belum tahu itu latar belakang gimana bisnis F&B awalnya ya. Dan akhirnya bener, bisa memilih bisnis F&B dan bisa membuat outlet ya, dan coffee shop ya, coffee yang luar biasa. Makanannya juga enak loh. Nah, coba share Mbak Jennifer di alamatnya di mana biar jangan jadi hoax kita Bang Andi di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen mampir ke Janji Rasa, boleh mampir ke Jalan Karya Damai nomor 5. Nanti kelihatan di sana ada bangunan putih semi outdoor. Silahkan masuk. Mudah-mudahan suasana yang memang ingin saya sampaikan tuh berasa buat siapapun pengunjungnya. Iya, benar. Suasana yang ingin disampaikan ini menarik banget. Ini aku mau tanya sama Mbak Jennifer. Ya, kedepannya konsep Janji Rasa ini seperti apa? Apakah memang menawarkan suasana yang ingin disampaikan ke pelanggannya, atau ada inovasi apa nanti ke depan? Nah, gimana tentang visinya? Boleh share nggak konsep bisnis ke depan dan visinya seperti apa? Terima kasih Coach. Jadi kalau untuk visi ke depan, memang saya tetap ingin mempertahankan suasana itu, karena memang pandemi ini saya merasa orang-orang cukup boring.
ada di dalam rumah, di lockdown dan segala macam. Dengan kita punya konsep coffee shop yang outdoor space, itu bikin orang jadi lebih percaya diri untuk ngopi keluar. Dan kalaupun mudah-mudahan visi saya ke depan berjalan, saya ingin Janji Rasa ini bisa jadi coffee shop yang nasional, mudah-mudahan. Amin. Ada di mana-mana dengan konsepnya, originalnya. Asik, luar biasa banget ya Coach ya. Jadi, ya. Tadi ada original. Gimana Bang? Iya, jadi konsepnya itu benar-benar secara bisnisnya walaupun kepepet itu tetap dipikirin ya Coach, matang banget kayaknya ya Coach ya. Benar. Walaupun tadi sumbernya adalah kepepetnya tadi gitu kan, tapi mungkin doa orang tua juga, cuman secara konsep bisnisnya mungkin Coach bisa gali lagi ya Coach ya. Kayaknya memang ada sesuatu yang dimimpikan dari bisnis ini ya Coach ya, benar ya? Iya, tadi ada kata suasana yang memang nanti akan menjadi nilai tambah ya bagi Janji Rasa ke depannya. Sehingga mungkin di daerah mana, kota mana, suasananya mungkin bisa custom sesuai dengan tempat atau daerah di mana Janji Rasa itu bisa dibangun gitu ya di outletnya. Betul. Iya, keren banget Coach, saya bilang Coach. Ya teman-teman Smart Listener, silahkan, ini banyak banget kayaknya inspirasi yang bisa kita dapat dari Mbak Jennifer Janji Rasa ya khususannya. Ya. Jadi kalau kalian mau bergabung sama kita, boleh langsung ke SMS interaktif kita di 0812 822 1018. Sekali lagi 0812 822 1018. Coach, nanti kita akan lanjut lagi, kita akan tanya Mbak Jennifer bagaimana sebenarnya Janji Rasa itu lebih mendalam dan bagaimana strategi-strateginya agar nanti teman-teman Smart Listener juga bisa mengcopy paste hal ini. Dan ini menariknya, kita akan gali gimana tentang manajemennya. Jadi teman-teman Smart Listener, Smartpreneur, simak ya di Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yes, ketemu lagi Smart Listener, masih di program Smartpreneur Talk. Hari ini kita masih bersama dengan Coach Ihsan dan Mbak Jennifer dari Janji Rasa, teman-teman. Ya, sekali lagi saya ingetin bagi kalian yang ingin bergabung, silahkan langsung ke SMS interaktif kita di 0812 822 1018. 0812 822 1018. Yes. Coach Ihsan, kembali lagi nih. Iya, Mbak Jennifer tadi dengan mimpi-mimpinya Coach, dengan segala macam cita-cita ya Coach ya, ingin sampai ke level nasional Coach. Tapi kadang-kadang mungkin teman-teman Smart Listener setuju nih dengan pendapat saya. SDM dan human itu menjadi proyek yang sangat besar ya Coach ya. Iya, itu makanya ada ungkapan when people grow, business grow, ya kan? Nah, gimana cara nge-growing people kan gitu ya? Makanya ini PR banget. Nah. Iya, saya mau tanya dulu Coach, ini secara istimewa, saya tanya nih ke Mbak Jennifer. Mbak, secara manajemen SDM dan human, itu di beberapa bisnis, termasuk saya udah ngejalanin juga kan Coach, di beberapa bisnis, itu menjadi hal yang sangat-sangat sulit banget tuh. Punya strategi atau punya treatmentnya nggak Mbak untuk hal itu? Iya, saya juga baru paham tentang manajemen SDM itu ketika saya benar-benar ngalamin. Kebetulan karena saya di sana leadernya sendiri dan saya juga berusaha beradaptasi, melihat berbagai macam karakter, latar belakang. Saya berusaha membuat SOP yang tegas dan briefing itu memang wajib kita lakukan berkali-kali. Jadi memang suasana Janji Rasa itu benar ramah, friendly terhadap siapapun yang bekerja di sana, tapi SOP itu wajib diikutin. Cukup mengunci ya sebenarnya ya. Iya. Secara sistemnya cukup mengunci ya Mbak ya. Tapi nggak memungkiri juga kita akan bertemu dengan beberapa hal dan mungkin teman-teman Smart Listener juga ini ngalamin nih beberapa hal baik secara personal maupun secara tim, kadang-kadang malahan timnya terbagi menjadi 3 atau 4 segmen di dalam gitu kan. Kita akan ketemu dengan hal-hal seperti itu dan itu akhirnya bisa membuat kenyamanan pelanggan malah terganggu jadinya ya. Ya benar ya Gus ya. Yes, pastinya karena people itu kan ada 2 ya di dalam bisnis,
internal people dan external people. Nah, maksudnya apa? Internal people itu kan karyawan gitu ya, external people itu pelanggan. Nah, ini sama-sama apalagi di bidang jasa sangat penting gitu, Bang Adi. Terus mau tanya nih ke Mbak Jennifer, pelanggannya Janji Rasa sekarang berapa nih? Ini Janji Rasa 2 bulan ya, aku dengar ya? 2 bulan berjalan kan? Alhamdulillah, Coach. Alhamdulillah. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Aduh, senang sekali ya. Kita lagi kayak ngomong-ngomong apa nih? Ngomong cucu apa ngomong anak nih, Bang Andi? Iya, bener. Ya. Ngomong anak. Iya, masih cute banget. Dari data statistik, saya ngeliatnya dari Google ya. Ya. Itu sampai hari ini kurang lebih ada 12.000 yang udah mampir ke Janji Rasa. Keren banget. Keren. Luar biasa ya, Alhamdulillah. Coach, untuk ukuran waktu 2 bulan, 12.000 pelanggan ya. Iya, Luar biasa, Masya Allah. Tapi memang, Coach, saya sedikit Ya. kasih tahu nih ke teman-teman Smart Listener. Memang yang saya baca dari Mbak Jennifer sendiri adalah sebelum bisnis ini dimulai, dia mempunyai sebuah kekuatan untuk membangun jaringan. Luar biasa, Coach. Temannya di mana-mana. Dia ikut training di mana-mana, termasuk ikut training bersama Coach Ihsan dan beberapa pengusaha kuliner. Ya kan, Coach, bener ya? Yes, benar. Iya, keren banget. Iya. Jadi membangun jaringan di networking. sebelum bisnis dimulai itu kayaknya networking itu harus ya, wajib ya. Jadi ketika udah mulai, udah ada duluan nih modal awal gitu ya, kira-kira, Coach ya. Iya. Banyak teman, banyak rezeki. Iya, Mbak Jennifer. benar. Dan di Medan itu wajib. Teman tuh bisa lebih dari saudara sih. Iya. Wow, keren Luar banget. biasa. Jadi teman-teman Smart Listener, bagi kalian yang mungkin mau memulai bisnis ataupun sekarang sudah menjalankan bisnis, agak sedikit terganggu nih, kok kayaknya pendatangku udah sedikit ya, kok kayaknya tamunya udah mulai berkurang. Silahkan, apa yang dikatakan Coach Ihsan tadi benar, silahkan cek internal kalian, kemudian cek eksternal kalian. Apakah networknya udah terbangun dengan baik atau belum? Atau mungkin ada yang salah dengan di dalam kita. Nah, nanti Coach Ihsan akan jelaskan lebih jelas, teman-teman, lebih lengkap, dan pastinya dengan Mbak Jennifer dari Janji Rasa. Kita akan kembali lagi setelah komersial berikut ini. Smart FM, the spirit of Indonesia. Oke, teman-teman Smart Listener, kembali lagi kita di Smart Talk, masih bersama Coach Ihsan dan juga Mbak Jennifer dari Janji Rasa, teman-teman. Oke, kalian-kalian yang mau ikut bergabung untuk aktif dalam acara ini, boleh kontak langsung kita di SMS atau WA 0812 822 1018. Sekali lagi saya sebutin 0812 822 1018. Dan spesial hari ini, teman-teman, acara Smart Talk kita ini disponsori juga oleh Kelini Indonesia dan juga janjirasa.co. Jadi kalau kalian mau ngopi, boleh ke Kelini, boleh ke Janji Rasa. Yes, keren banget ya, Coach Ihsan ya. Ya. Keren. Dan Janji satu hal, Rasa Coach. punya ini loh, signature coffee-nya itu ya, yang rasa-rasa pandan aren gitu loh. Itu yang buat Iya. lepek-lepek. Iya, kelepek-kelepek banget ya, Gus. Tapi Gus, Iya. tahu nggak, Gus? Saya bongkar sedikit nih, biar Smart Listener juga bisa menjadi motivasi dan bisa menjadi sebuah mimpi. Jadi si Janji Rasa itu sendiri, Gus, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Jennifer ya, Gus. Janji Rasa itu sendiri ternyata dengan rasa yang udah luar biasa sekarang ditampilin, itu ternyata adalah sebuah tempat pembuangan akhir yang dikelola, Gus. Bagaimana tuh dulu ceritain Mbak Jennifer? Ya, kebetulan balik lagi tadi dengan dana darurat kita yang terbatas, kita coba cari lahan keluarga yang mungkin memang disewakan. Akhirnya kita ngelihat nih satu tempat yang jadi tempatnya Janji Rasa. Kita ngelihat di situ dari luar tuh kelihatan kayak hijau, gitu ya. Oh, kayaknya oke nih. Begitu kita masuk ke dalam, ternyata wah, itu udah jadi tempat pembuangan sampah masyarakat sekitar kurang lebih 40 tahun. Jadi itu tanah terbengkalai. Tapi kita udah niat ya, kita harus, udah wajib nih eksekusi ini tempat gitu. Jadi akhirnya kita masuk ke dalam, kita buanglah kira-kira ada 51 truk yang kita buang dari situ. 51 truk. Benar. Jadi resikonya adalah kalau sampah itu kita tutup, dia akan jadi biang hama. Rayap itu akan menyebar ke tetangga sekitar.
Jadi kita tuh sebelah kita kebetulan masjid gede, kita nggak tega dong gitu. Dan apalagi kita juga nanti di sini gitu. Akhirnya ya mau nggak mau memang harus kita buang sih. Wow, luar biasa banget kan Coach. Itu yang pernah saya dengar juga memang dari Mbak Jennifer. Tapi sebelumnya Coach, sebelum Coach lanjutin lagi untuk kasih teman-teman listener kita untuk mendengarkan edukasi dari Coach, ada satu teman kita nih yang udah masuk dan ingin bertanya Coach. Oke. Ini dari Mbak Novi di Tembung. Halo, selamat pagi Smart FM. Begitu banyaknya kopi shop yang bermunculan di Medan, apa sih yang menjadi keunggulan dari kopi Janji Rasa dibandingkan kopi-kopi yang ada di Medan? Dan kendala apa saja sih yang udah dilalui selama 2 bulan ini? Waduh, ini pertanyaannya dalam banget nih. Kayaknya Mbak Novi mau bikin kopi shop juga nih kayaknya ya, atau pelaku usaha kopi shop ya. Mbak Jennifer boleh dijawab nih Mbak Jennifer. Oh ya, terima kasih Mbak Novi di Tembung. Jadi Janji Rasa sendiri punya signature karena aku tuh belajar sendiri. Jadi mostly semua minuman itu aku create menunya sendiri. Jadi karena kita belajar, kita pengen punya rasa yang nggak ada di tempat lain. Jadi kalau bicara kopi ini harusnya nggak ada persaingan karena menu itu kreativitas. Selama kita terus berkreasi, kita insya Allah nggak bakal sama yang lain. Dan begitu kita punya identitas sendiri, orang akan nyari kita untuk minum kopi yang hanya ada di coffee shop itu. Wih, keren banget. Banyak tapi itu tadi Mbak, kira-kira kopi apa nih Janji Rasa yang signature yang banding dengan kopi lain? Nah, boleh sebutin namanya aja kali. Jadi kalau ke Janji Rasa udah tahu langsung nyari kan? Jadi kalau untuk signature-nya benar-benar namanya signature Janji Rasa Ice Coffee. Kalau untuk mocktailnya Sunshine. Sunshine ya, oke. Mbak Novi boleh tuh langsung ke Janji Rasa di Jalan Karya tadi ya. Karya Damai nomor 5. Karya Damai nomor 5, boleh langsung coba. Terus satu pertanyaan lagi nih Kus, teman-teman kita kayaknya minatnya banyak banget ini yang bertanya. Silakan. Nih. Luar biasa acara hari ini. By the way, yang mau datang mau foto-foto tuh bagus loh di outlet Janji Rasa. Iya, bagus. Tempatnya keren ya Kus. Iya. Ini ada Mbak Fatima di Amaliun. Halo Smart FM, apakah kopi Janji Rasa sudah membuka pemesanan melalui e-commerce? Dan kopi Janji Rasa ini lokasinya ada di mana aja ya? Wah, ini dia udah ngarep duluan nih Janji Rasa ada di sekitaran keliling kota Medan nih. Waduh, ini bisa-bisa nanti tetanggaan sama Kelly nih Kus. Iya. Mbak Jennifer boleh dijawab tuh Mbak dari Mbak Fatima di Amaliun. Halo Mbak Fatima di Amaliun. Jadi Janji Rasa itu masih satu-satunya, one and the only, di Jalan Karya Damai nomor 5, daerahnya dekat kantor BPJS Medan. Nah, kalau untuk online, kita masih via GrabSend. Jadi untuk GoFood dan GrabFood kita belum aktif. Itu memang kita terapkan karena kita mengevaluasi kinerja SDM. Begitu SDM memang udah rapi untuk dine-in, baru kita berani go online. Itu Mbak Fatima terjawab ya Kus ya. Ya. Waduh, Kus, ini Kus Ya. belum sempat nanya nih Kus. Ini udah timpa-timpaan ini Kus, banyak banget smart listener yang bertanya hari ini dan kayaknya gara-gara Janji Rasa dan Kilini nih ya, mereka kepengen buka kopi shop kayaknya Kus. Iya. Iya, ini satu lagi nih Kus. Ada dari Mbak Email di Helvetia. Waduh, tetangganya Janji Rasa nih. Pagi Smart FM, mau nanya dong, untuk siap membuka kopi shop, kira-kira dana di awal yang dibutuhkan berapa ya? Aduh, ini kayaknya Kus Isan yang bisa jawab ini ya, relatif ya Kus ya kayaknya ya. Kus boleh jawab dulu Kus, sebelum nanti Mbak Jennifer bantu jawab juga. Ya, kalau membuka bisnis ya pada umumnya memang kita harus lihat dulu ya kekuatan modal uang ya, kekuatan modal uang kita yang mau kita tuangkan dalam atau alokasikan dalam usaha itu seberapa besar ya kan. Nah, kemudian nanti bisa melihat ya kan 5 sumber daya ya kan, marketnya di mana, kita mau buka usaha itu di mana sih lokasinya gitu, marketnya ada nggak. Yang kedua, people, kita udah standby nggak dengan people-nya ya kan, people-nya kita. Kalau nggak ada people, belum ada karyawan gimana ya, kitanya bisa siap nggak gitu ya. Kayak Mbak Jennifer udah ngambil course untuk F&B kopi ya, kita udah siapin dan belajar gitu. Kemudian apa nih sistem yang disiapkan, manajemennya bagaimana gitu ya. Ya syukur-syukur kalau begitu mulai ya semua berjalan dengan lancar. Nah, kalau misalnya chaos gimana? Nah,
perlu belajar tentang manajemen bisnis. Kemudian nanti cari itu perlengkapan yang nggak perlu mahal, ya yang penting sesuai dengan konsep yang ada. Jadi kreatif, ya kreatif. Saya yakin Mbak Jennifer juga udah melakukan, dan terakhir ya udah tinggal menyesuaikan berapa sih yang harus disediakan gitu ya. Bisa masuk nggak dengan angka yang kita alokasikan untuk bisnis. Iya benar. Tapi kita tanya dulu nih sama Mbak Jennifer nih, kalau bisa bocor-bocoran dikit ya Coach ya, mungkin nggak angka pastinya. Tadi mungkin Mbak Emil dari LPT itu kepengen bangun kopi shop tuh Mbak, atau mungkin bisa jadi nanti bisa kerjasama tuh sama Janji Rasa, buka cabang di tempat lain. Kira-kira Mbak Jennifer, untuk menjawab Mbak Emil dari Helvetia tadi, kira-kira di angka berapa sih Janji Rasa? Ya, udah keluarin modal berapa gitu ya, sehingga sampai jadi konsep begitu gitu ya. Kalau modal itu kurang dari 500. Asik. Nggak terlalu gede-gede juga ya, tapi yang penting tadi manajemen dan human force-nya udah kuat banget kayaknya ya Kus ya. Jadi terbangun banget ya Kus. Kus, mungkin ada yang mau digali lagi dari Mbak Jennifer Ya. atau mungkin Kus ada yang mau disampaikan ke teman-teman smart listener, silakan Kus. Nah, ini penting ya bagi semua smartpreneur, smart listener yang mau bisnis gitu kan. Nah, perlu adanya goals atau target atau keinginan yang mau dicapai dalam bisnis. Nah, terus mau tanya dulu sama Mbak Jennifer yang sudah jalan ya bisnisnya 2 bulan ini. Kalau ada keinginan dalam 30 hari ke depan, bisa disebutin nggak apa? 30 hari ke depan, dan dirasa pengennya secara operasional lebih settle dan go online sih. Oke, settle dan go online ya. Mudah-mudahan 30 hari ke depan bisa tercapai ya, dan Amin. dapat apa yang ingin dipelajari, apa yang ingin diterapkan di bisnis, semoga berjalan lancar. Oke, Bang Andi, silakan lanjut lagi Iya, apa? Coach, Makanya apa? yang saya dengar barusan kayaknya kan enak banget sih ya. Mungkin karena Mbak Jennifer udah matang ya, dari mulai gimana dia nyiapin diri sendiri, Ya. gimana nyiapin timnya, terus dengan budget yang ada, gimana membentuk bisnis ini sesuai kemauan gitu ya Coach ya. Ya. Tapi kan ada beberapa teman-teman Coach memulai bisnis ini nggak langsung memikirkan itu dulu Coach. Yang penting Iya. bisnisnya jalan gitu kan, dengan duit yang ada jalan. Tapi nggak tahu juga keinginannya apa, goalsnya apa. Coach punya treatment nggak Coach untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang kebingungan nih, bisnisku ini mau dibawa kemana ya? Sebenarnya goals bisnisku itu apa ya? Aku mau ngapain ya di bisnis ini seperti itu Coach. Kira-kira Ya. punya treatment nggak Coach? Mungkin ini di segmen terakhir kita biar teman-teman bisa dengar juga Coach. Ya, nah ini penting sekali pertanyaannya, luar biasa Bang Andi. Kayak Mbak Jennifer sampaikan tadi, beliau punya visi ingin menasional. Nah itu salah satu modal agar bisnis ini harus profesional, bisnis ini harus bisa berjalan autopilot ya, bisa dikendarai oleh tim bisnisnya tanpa kita harus di dalamnya. Nah itu salah satu hal yang paling penting, punya visi. Yang kedua, ya kan, yang kedua, kita harus melihat diri kita, identitas kita. Kita mau jadi pedagang aja, atau mau jadi pebisnis, atau mau jadi entrepreneur. Itu konsekuensi dan fokusnya itu beda, Bang Andi. Nah, kalau ada yang penasaran bisa baca-baca tuh buku Smartpreneur, ya kan? Buku Smartpreneur menjelaskan identitas pelaku usaha. Kalau misalnya kita mau jadi pedagang, ya udah carilah cara jualan atau ilmu-ilmu selling yang bagus gitu kan. Yang kedua, kalau bisnis owner maka harus bangun sistem ya, jadi harus bangun sistem penjualan, sistem operation yang efektif dan efisien, sistem perekrutan karyawan, sistem keuangan yang rapi, sehingga nanti bisa membangun organisasi bisnisnya dan bisa mengembangkan bisnisnya lebih berkembang seperti Mbak Jennifer tadi sampaikan. Nah, kalau mau entrepreneur harus siapin konsep kemitraan, karena entrepreneur bagaimana bisnis bisa bermitra, bagaimana bisnis bisa kayak apakah itu melalui franchise, apakah melalui cabang, atau mungkin melalui IPO ya, untuk ke lantai bursa ya kan. Nah itu nanti akan ke sana gitu kalau jadi entrepreneur. Jadi tips-tipsnya tadi Bang, tahu apa visi kita dan tahu identitas yang mau kita pilih apa sih. Kalau pedagang pasti ya udah, yang penting gelar dagangan aja gitu. Sementara kalau kita mau buka lapangan kerja seluas-luasnya, kita jadi pebisnis. Yes, setuju Coach. Keren banget teman-teman Smart Listener. Tadi dari Coach Ihsan mungkin ya sangat penting sekali ya, sangat menjadi acuan kita untuk mulai berbisnis ya. Dan pedagang, kalau pedagang tinggal gelar doang. Ini pebisnis teman-teman. Pertanyaan terakhir saya Mbak, dan mungkin ini sedikit masukan lah bagi teman-teman kita, khususnya pengusaha kopi ya, pelaku usaha kopi yang sekarang ini ada yang sedang gencar-gencarnya membangun,
tapi ada juga yang sedang jantungan ini dengan keadaan yang sekarang ini. Mungkin ada pesan dan kesan dari Mbak Jennifer untuk teman-teman pelaku usaha kopi maupun F&B di luar sana. Silakan Mbak Jennifer. Jadi terima kasih Bang Andi. Pesan saya sih buat semua bisnis F&B di Kota Medan khususnya, pandemi ini nggak mudah buat yang baru ataupun yang udah lama. Sering-seringlah kita sharing dan kolaborasi, saling bersinergi dengan kreativitas masing-masing. Jadi tumbuh satu nggak mematikan yang lain gitu. Tumbuh satu, gandeng yang lain, tarik, ayo kita maju sama-sama gitu. Karena makanan ini adalah salah satu bisnis yang harian gitu. Setiap hari orang makan, setiap hari orang minum, dan punya regionnya masing-masing gitu. Kalau aku ada di Karyadame, Kilini ada di tempat yang lain, kita nggak saingan. Kita harus kolaps, sinergi sama-sama, bahkan sama coffee shop lain. Ayo kita bangkit dari pandemi ini sama-sama. Yes, setuju banget teman-teman Smart Keren, Listener. cakep. Luar biasa ya Gus ya. Ya. Terus ada yang mungkin disampaikan terakhir Gus? Ya, sesuai dengan tema kita ya, berani bisnis di tengah pandemi. Ya, jadi teman-teman yang sedang berbisnis maupun yang mau berbisnis harus punya keberanian ya, bagaimana untuk bangkit ya, UMKM bangkit. Bagaimana UMKM bangkit ya, khususnya teman-teman kuliner ya, bisnis kuliner harus bergandengan tangan tadi ya, harus bareng-bareng berkolaborasi. Itu keren banget sih. Yes, benar, setuju Gus. Dan jangan lupa teman-teman, kalian tetap ikutin dan dengarkan acara Smartpreneur Talk yang ada di Smart FM ini. Juga kalian bisa untuk belajar, langsung aja stalking di Instagramnya Coach Isan. Beberapa program bulanan juga akan ada di sana, program pendampingan dan juga beberapa program coaching entrepreneur ya Coach ya. Ya, Lebih tanggal tepatnya 20 kita akan buat event Business Mastery Bang Andi di Oke. di Grand Mercure ya, tanggal 20 hari Minggu. Oke teman-teman, mungkin hari ini sampai sini dulu ya Gus pembahasan kita tentang bagaimana berani berbisnis di masa pandemi. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya Janji Rasa, juga ada Mbak Jennifer di dalamnya itu. Mbak, Instagramnya di Jennifer Robinaswan. Jennifer Robinaswan. Teman-teman langsung follow aja. Jangan lupa juga follow supporting kita untuk acara hari ini, kiliniindonesia.com. Juga jangan lupa untuk kalian saksikan selalu dan dengarkan selalu ya, YouTube-nya Smart FM dan juga Smart FM Radio di Instagramnya. Kita kembali lagi teman-teman. Ya. Kita kembali lagi ya Coach ya. Nanti di hari Senin di pukul 10 pagi dalam Smartpreneur Talk masih bersama Coach Isan, penjajah Cafe Medan dan narasumber lainnya. Ya, jangan lupa follow PCM ya, Penjelajah Cafe Medan dan Coach Isan. Sampai ketemu lagi ya Smartpreneur. Thank you Mbak Jennifer.